Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aufa Mutia dengan NIM 2030 123 223. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan final project dari mata kuliah pemodelan statistika untuk sains data dengan judul Prediksi Transisi Aktivitas Gempa Bumi di Indonesia menggunakan Markov Chain. Guys, bagaimana yang kita tahu bahwa gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, dikarenakan Indonesia terletak di antara tiga lempeng tektonik besar, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis transisi aktivitas gempa bumi di Indonesia untuk mengurangi risiko akibat gempa, serta dapat membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko terjadinya gempa. Nah, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memodelkan proses gempa yaitu adalah Markov Chain, di mana Markov Chain merupakan suatu teknik matematika yang biasanya digunakan untuk memodelkan berbagai sistem dan proses bisnis. Markov Chain juga dapat digunakan untuk memprediksi kejadian mendatang dengan mempertimbangkan keadaan di waktu yang lalu. Oke, penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan yaitu dengan judul pemodelan magnitud gempa bumi di Indonesia menggunakan Generalized Extreme Value berbasis simulasi Markov Chain Monte Carlo. Penelitian tersebut membandingkan model dalam beberapa periode waktu dengan hasil metode terbaik yaitu dalam periode 12 bulan. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan atribut tunggal yaitu magnitudo untuk melakukan analisis gempa bumi. Nah, tujuan dari penelitian saya yaitu mengatasi keterbatasan dari penelitian terdahulu yang hanya mengeksplorasi atribut tunggal, yaitu magnitudo, dengan mengembangkan dan membandingkan dua pendekatan Markov Chain berbasis atribut kedalaman dan magnitudo dengan menganalisis pola transisi gempa bumi di Indonesia. Oke, untuk metodologi, di sini tahap pertama yaitu dilakukan pengumpulan data mana datanya berupa data gempa bumi di Indonesia dalam rentang waktu 8 November 2008 hingga 26 Januari 2023 yang diambil dari sumber Kaggle dan dengan struktur data contohnya dapat dilihat pada gambar. Oke, tahap selanjutnya itu dilakukan pra-pemrosesan data dan exploratory data analysis. Nah, untuk pemrosesan data dilakukan dengan mengkategorisasi atribut. Yang pertama ada atribut kedalaman, dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu shallow, intermediate, dan deep. Untuk magnitudo dikategorikan menjadi 6 kategori yaitu very minor, minor, moderate, strong, major, dan great. Untuk exploratory data analysis di sini dilakukan dengan tujuannya untuk menggali dan memahami struktur dan karakteristik data dengan memvisualisasikannya menggunakan histogram dan bar plot. Selanjutnya yaitu membangun link graph yang dimana node berupa keadaan atau state dan edge berupa transisi antar state. Nah, pada penelitian kali ini terdapat dua link graph yang dibangun. Yang pertama, link graph berdasarkan magnitudo, di mana state-nya didefinisikan hanya berdasarkan kategori magnitudo, dan link graph kedua berdasarkan kombinasi kedalaman dan magnitudo dengan state didefinisikan berdasarkan kombinasi kategori kedalaman dan magnitud. Oke, tahap selanjutnya dilakukan perhitungan matriks transisi yang mana barisnya berupa state awal, kolom berupa state tujuan, dan nilainya berupa probabilitas transisi dari state asal ke state tujuan yang dihitung menggunakan rumus berikut. Nah, selanjutnya dilakukan pembangunan model Markov Chain, yang mana dalam Markov Chain keadaan berikutnya didasarkan pada keadaan saat ini, dan model ini digunakan untuk menganalisis perilaku gempa dalam jangka pendek atau short term dan jangka panjang atau steady state, dan dapat memprediksi state berikutnya berdasarkan state saat ini.
Kemudian dilakukan evaluasi distribusi atau steady state, yang mana probabilitas steady state atau PN didefinisikan sebagai probabilitas jangka panjang ketika sistem berada pada keadaan N, atau bisa dilihat dari persamaan. Dan distribusi steady state yaitu vektor baris 1 kali N yang menjumlahkan hingga 1. Selanjutnya dilakukan evaluasi jangka pendek atau short term untuk memeriksa akurasi model dalam memprediksi transisi satu atau lebih langkah atau end step, yang mana hasil prediksinya nantinya dibandingkan dengan data aktual menggunakan metrik evaluasi seperti precision, recall, F1 score, dan akurasi untuk menilai performa model. Nah, langkah selanjutnya dilakukan simulasi menggunakan Monte Carlo, di mana proses dari simulasi ini dimulai dari keadaan awal atau initial state, menggunakan matriks transisi, dan mengulangi proses untuk atau sebanyak N langkah, atau hingga distribusi steady state-nya tercapai. Kemudian langkah yang terakhir yaitu dilakukan validasi model, yang dimana di sini dilakukan dua langkah, yaitu split data, yang dimana data dibagi menjadi data training dan testing untuk membangun model dari data training dan mengevaluasi kinerja model menggunakan data testing. Dan juga dilakukan evaluasi akurasi, yang dimana evaluasinya dilakukan dengan membandingkan distribusi steady state dengan distribusi aktual pada data testing. Metrik yang digunakan untuk menghitung evaluasinya yaitu menggunakan Kullback-Leibler divergence dan Jensen-Shannon divergence. Hasil dari penelitian ini, yang pertama dari hasil IDE untuk atribut kedalaman atau depth pada gambar kiri menunjukkan distribusi dari kedalaman, dan pada gambar kanan di sini menunjukkan distribusi frekuensi dari kategori kedalaman, yang dimana datanya didominasi oleh kategori shallow. Selanjutnya pada atribut magnitudo, ini distribusi datanya cenderung lebih normal, dan untuk distribusi frekuensi dari kategorinya didominasi oleh kategori minor. Oke, untuk atribut lokasi, di sini eh, wilayah yang paling sering terjadi gempa yaitu Minahasa Peninsula, Sulawesi, dan untuk 10 besar wilayah yang tertinggi frekuensi gempa yang terjadi di Indonesia bisa dilihat pada gambar. Oke, untuk atribut waktu, di sini gempa paling banyak terjadi di tahun 2018 dan diikuti tahun 2019. Dan untuk waktu terjadinya gempa itu paling sering terjadi di waktu malam hari, yaitu di antara pukul 18.00 hingga pukul 5. Oke, untuk hasil link graph dari pendekatan pertama, basis magnitudo dapat dilihat pada gambar kiri, dan untuk matriks transisinya pada tabel kanan. Untuk pendekatan kedua, link graph-nya ditunjukkan pada gambar kiri, dan untuk matriks transisi yang telah dibangun pada tabel kanan. Oke, untuk distribusi steady state-nya, pada pendekatan pertama di sini eh, didominasi oleh state minor dengan probabilitasnya mencapai 0,91. Kemudian pada hasil pendekatan kedua, yaitu kedalaman dan magnitudo, di sini state yang mendominasi adalah state shallow dan minor, kombinasi shallow dan minor dengan probabilitasnya 0,71. Untuk evaluasi jangka pendek, di sini pendekatan pertama mencapai akurasi sebesar 0,6 pada N1, dan untuk N2 sampai 10 akurasinya stabil di angka 0,8 dan meningkat dari N sebelumnya. Kemudian pada pendekatan kedua, sini akurasinya mencapai 0,2
0,27 pada N sama dengan 1, kemudian meningkat pada N sama dengan 2 dengan akurasi 0,6 dan meningkat lagi pada N3 dengan akurasi 0,73 dan tetap stabil dari N3 hingga N10 di 0,73. Oke, pada validasi model, sini pendekatan pertama mencapai nilai KL divergennya 0,29 dan JS divergence-nya 0,3. Kemudian pada pendekatan kedua, KL divergence-nya 0,43 dan JS divergence-nya 0,35. Oke, untuk diskusi pada distribusi steady state, di sini dari hasil evaluasi distribusi steady state dapat dilihat bahwa pendekatan pertama menunjukkan dominasi dari state minor dengan probabilitas steady state yang sangat tinggi yaitu 91%. Sementara pada pendekatan kedua menunjukkan dominasi dari state shallow minor sebesar 71%. Namun distribusi probabilitasnya lebih merata karena mempertimbangkan lebih banyak state pada pendekatan kedua. Untuk distribusi steady state ini menunjukkan bahwa gempa bumi di Indonesia cenderung terjadi pada kategori magnitudo minor dan kombinasi kategori kedalaman shallow dan magnitudo minor. Untuk evaluasi jangka pendeknya menunjukkan bahwa model mampu memprediksi pola transisi dengan baik setelah beberapa langkah transisi. Pada pendekatan pertama, akurasinya mencapai 0,8 untuk N sama dengan 2 dan tetap stabil hingga N sama dengan 10. Dan pada pendekatan kedua, akurasi mencapai 0,73 untuk N sama dengan 3 dan tetap stabil hingga N sama dengan 10. Dan stabilitas ini disebabkan oleh transisi matriks yang mendekati steady state sehingga tidak terjadi perubahan signifikan ketika proses transisi dilakukan secara berulang. Nah, selain itu juga dominasi state tertentu seperti minor pada pendekatan pertama dan state shallow minor pada pendekatan kedua juga dapat mempengaruhi hasilnya. Oke, untuk simulasi, Monte Carlo menunjukkan bahwa probabilitas transisi sangat dipengaruhi oleh keadaan atau state awal. Pada pendekatan pertama, state awal moderate dengan 10 langkah dan 10.000 simulasi menghasilkan probabilitas tertinggi menuju state minor. Sementara itu, pada pendekatan kedua, state awal intermediate minor dengan 10 langkah dan 10.000 simulasi menghasilkan probabilitas tertinggi menuju state shallow minor dengan hasil probabilitas dari kedua pendekatan mendekati steady state dari masing-masing pendekatan, yang menunjukkan bahwa model mampu merepresentasikan pola transisi jangka panjang dengan baik. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa distribusi steady state memberikan gambaran yang konsisten dengan hasil dari simulasi Monte Carlo, sehingga simulasi ini dapat digunakan untuk memahami perilaku gempa secara keseluruhan. Untuk validasi model yang membandingkan distribusi steady state dari data training dengan distribusi aktual dari data testing, pada pendekatan pertama memiliki nilai KL divergence dan GS divergence yang lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi steady state model yang dibangun dengan state berdasarkan magnitudo lebih mirip dengan distribusi aktual data dibandingkan dengan pendekatan kedua. Yang ini dapat terjadi karena kompleksitas tambahan dari kombinasi kedalaman dan magnitudo membuat model menjadi kurang andal dalam menangkap distribusi probabilitas aktual. Dengan kata lain, model ini memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merepresentasikan pola distribusi gempa berdasarkan magnitudonya saja. Oke, keterbatasan pada penelitian ini yaitu model yang dikembangkan hanya mengeksplorasi pendekatan Markov chain. Kombinasi keadaan atau state-nya yang digunakan pada penelitian ini terbatas pada kedalaman dan magnitudo. Kemudian simulasi yang dilakukan hanya menggunakan Monte Carlo tanpa mengeksplorasi metode alternatif. Dan yang terakhir, evaluasi model terbatas pada distribusi steady state dan transisi jangka pendek dengan metrik validasinya yaitu KL divergent dan JS divergence. Untuk rekomendasi penelitian mendatang dapat mengembangkan model dengan mempertimbangkan atribut tambahan seperti lokasi, geografis, waktu kejadian, dan jenis aktivitas tektonik. Dan dapat menggunakan metode simulasi lain seperti metropolis hasting, Gibbs sampling, dan simulasi hybrid untuk menangkap pola transisi yang lebih kompleks.
Dan metode Markov chain dapat diperluas menjadi hidden Markov chains untuk mengakomodasi hidden stage yang mungkin relevan dalam menganalisis pola transisi gempa bumi. Dan yang terakhir dapat mengevaluasi model dengan metrik tambahan seperti root mean square error, mean absolute error, atau area under curve untuk analisis hasil prediksi. Oke, untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berhasil mengembangkan dua pendekatan untuk menganalisis pola transisi gempa bumi di Indonesia menggunakan model Markov chain. Dan pendekatan pertama berbasis magnitudo dan pendekatan kedua mengkombinasikan kedalaman dan magnitudo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pertama lebih sederhana dan menghasilkan distribusi steady state yang lebih dominan pada kategori minor, sementara itu pendekatan kedua menghasilkan probabilitas yang lebih merata karena mempertimbangkan lebih banyak state. Dan simulasi Monte Carlo menunjukkan bahwa distribusi steady state memberikan gambaran yang konsisten dengan hasil Monte Carlo. Dan yang terakhir, validasi model menggunakan KL divergent dan JS divergent menunjukkan bahwa pendekatan pertama berbasis magnitudo lebih akurat untuk merepresentasikan distribusi aktual data dibandingkan pendekatan berbasis kombinasi kedalaman dan magnitudo. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.